Puluhan pendaki yang merayakan HUT ke-80 RI di puncak Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, mengalami hipotermia. Satu pendaki tewas akibat insiden tersebut. Jasad Irfan, 24 tahun, salah seorang pendaki asal Kabupaten Bone, yang meninggal dunia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, dievakuasi tim SAR. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena jalur evakuasi licin akibat diguyur hujan. Diduga korban meninggal dunia akibat hipotermia usai mengikuti perayaan HUT kemerdekaan ke-80 RI di puncak Gunung Bawakaraeng. Selain satu orang meninggal dunia, tim SAR Merah Putih juga memberikan pertolongan kepada 51 orang pendaki yang juga mengalami hipotermia dan masih berada di puncak Gunung Bawakaraeng. Korban yang ditangani oleh Basarnas sampai saat ini 52 pendaki yang dimana kebanyakan mengalami hipotermia. Namun tadi salah satu pendaki asal Bone atas nama Irfan yang melakukan lintas pada tanggal 13 di Mendari Bumbarea. Lebih dari 4.000 pendaki menaiki puncak Gunung Bawakaraeng untuk merayakan HUT kemerdekaan ke-80 RI. Tim SAR mengimbau para pendaki untuk menunda pendakian karena saat ini suhu udara di puncak Gunung Bawakaraeng sangat dingin. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali lagi update di pasca gempa magnitudo 5,8 yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah hari Minggu kemarin. Tim BPBD setempat dibantu TNI membersihkan reruntuhan gedung ibadah yang rusak berat. Ya, siang tadi alat berat dikerahkan untuk mencari korban lain yang tertimpa bangunan rubuh, sementara warga diminta waspada akan aktivitas gempa susulan. Gempa yang terjadi karena pergerakan sesar Tokoraru ini turut menimbulkan kerusakan dan sejumlah kerugian material. Tercatat 12 unit rumah rusak berat, 33 rumah rusak ringan, 1 fasilitas ibadah rusak berat, 2 fasilitas ibadah rusak ringan, dan 1 fasilitas pendidikan rusak berat. Total korban akibat gempa bumi Poso yakni 1 orang meninggal dunia, 8 orang luka berat, dan 32 orang terluka ringan. Ya, untuk mengetahui update terkini gempa Poso, Sulawesi Tengah, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Ya, selamat sore, Pak. Ada update apa terkait jumlah korban dan kerusakan akibat gempa Poso ini, Pak? Halo, Pak Muhari. Ya, selamat sore, Pak Muhari. Boleh di unmute, Pak? Baik. Tampaknya masih ada gangguan sambungan kami dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB. Kita akan kembali lagi nanti ke beliau. Pasca gempa magnitudo 5,8 yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah hari Minggu kemarin, tim BPBD setempat dibantu TNI membersihkan reruntuhan gedung ibadah yang rusak berat. Siang tadi alat berat dikerahkan untuk mencari korban lain yang tertimpa bangunan rubuh, sementara warga diminta waspada akan aktivitas gempa susulan. Gempa yang terjadi karena pergerakan sesar Tokoraru ini turut menimbulkan kerusakan dan sejumlah kerugian material. Untuk mengetahui update terkini gempa Poso, Sulawesi Tengah, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari. Selamat sore, Pak Muhari. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ada update apa, Pak, terkait jumlah korban dan kerusakan akibat gempa Poso, Pak? Ya, per hari ini pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, kami menerima update yang sebenarnya tidak jauh berubah dari kemarin sore, ya. Artinya ini
dari sisi jumlah korban jiwa kita harapkan sudah tidak akan bertambah, dan juga sisi data rumah rusak juga kita harapkan sudah tidak bertambah. Memang pagi tadi kita menerima berita bahwa satu di antara 3 orang yang kemarin dirawat di ICU atas nama Ibu Catherine Kandel itu meninggal dunia, umur 42 tahun. Tetapi yang lainnya ada 2 orang lagi yang dirawat di ICU itu sudah menunjukkan progres yang mengembirakan. Kita harapkan bisa ditangani dengan baik. Ada 8 orang luka berat yang ditangani di RSUD Poso. Ada beberapa di antaranya yang sudah menjalani operasi patah tulang. Kemudian 32 orang luka ringan dengan rincian. Jadi ini terpisah-pisah lokasi penanganannya. Ada 7 orang di RSUD Poso, 7 orang di Puskesmas Tokorondo, kemudian 10 orang di Dinkes Poso, dan 8 orang luka ringan di Puskesmas Tangkura. Nah, selain itu kita mencatat ada 184 KK atau total 433 jiwa masyarakat di Desa Poso Pesisir yang saat ini masih bertahan di luar rumah dengan mendirikan tenda-tenda seadanya. Itu dikarenakan masih mengalami aspek traumatis karena gempa Poso ini tidak hanya yang kemarin tanggal 17, 2 minggu sebelumnya juga ada gempa Poso yang berpusat di Danau Poso yang juga cukup kuat, yang gempa susulannya pun masih ada sampai sekarang. Jadi masyarakat masih berusaha memulihkan psikotraumanya dari gempa yang 2 minggu lalu. Kemarin sudah ada gempa baru yang gempa susulannya saja sudah 62 kali hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Nah, ini yang membuat masyarakat kemudian memilih untuk bertahan di luar rumah, jadi tidak pengungsi terpusat. Jadi masyarakat memilih untuk mendirikan tenda-tenda sederhana di lingkungan halamannya masing-masing, sehingga hari ini Kepala BNPB akan bertolak ke Poso dengan membawa juga dukungan tenda-tenda keluarga, supaya masyarakat yang saat ini tetap bertahan di luar rumah itu bisa kita fasilitasi dengan tenda keluarga lengkap dengan matras dan selimut, dan itu saja dengan paket-paket sembako dan logistik dasar permakanan agar bisa benar-benar mendukung mereka yang terdampak saat ini. Tentu saja ini tidak bisa sesegeranya kita lakukan, masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing. BPBD didukung dan didampingi oleh BNPB juga saat ini melakukan kaji cepat kondisi struktur bangunan rumah masyarakat. Jadi kalau misalkan terjadi kerusakan struktur, kolom atau dudukan atap, kuda-kuda atap dan seterusnya, itu tentu saja kita akan menyarankan nanti melihat situasi masyarakat yang memiliki rumah yang rusak struktur tersebut untuk sementara tidak masuk dulu sampai kita perbaiki. Nah, hal-hal seperti ini akan kita pastikan ke lapangan untuk bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya, Mas David.